warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Syaiful dengan NPM 022724111027 dari kelas 3C Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori keuangan dan perbankan syariah dengan judul Prinsip dan Praktik Keuangan Syariah. Materi ini sangat menarik karena membahas bagaimana sistem keuangan bisa berjalan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan keadilan dan keberkahan. Kita semua tahu ya, hampir setiap hari kita berhubungan dengan aktivitas keuangan, mulai dari menabung, belanja, investasi, bahkan pinjam uang. Nah, yang sering kita lupa adalah apakah semua transaksi itu dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai syariat. Itulah sebabnya sistem keuangan syariah hadir untuk memastikan semua kegiatan ekonomi bisa berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang agama. Dalam video ini, saya akan jelaskan mulai dari prinsip dasarnya, perbedaan dengan keuangan konvensional, instrumen atau akad-akad yang digunakan, perbankan syariah, sampai tantangan dan peran teknologi modern dalam dunia keuangan Islam. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih paham dan mungkin tertarik untuk menerapkan sistem keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Keuangan syariah berdiri di atas 3 prinsip utama, yaitu larangan riba, gharar, dan maisir. Yang pertama adalah riba. Riba itu artinya tambahan atau bunga dari transaksi pinjam-meminjam. Misalnya kita pinjam uang 1 juta, lalu harus mengembalikan 1.200.000. Nah, tambahan 200.000 itulah yang disebut riba. Dalam Islam, riba dilarang keras karena menimbulkan ketidakadilan. Kenapa? Karena pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa ikut menanggung risiko. Sementara meminjam bisa semakin terbebani. Jadi prinsip keuangan syariah adalah keuntungan harus didapat dari usaha yang nyata, bukan dari bunga yang bersifat pasif. Yang kedua adalah gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya, jual beli barang yang belum jelas bentuknya, belum tahu kualitasnya, atau akadnya tidak transparan. Keuangan syariah menolak transaksi seperti ini karena bisa merugikan salah satu pihak. Lalu yang ketiga, maisir, yang berarti perjudian atau spekulasi berlebihan. Dalam dunia keuangan modern, maisir bisa diibaratkan seperti investasi spekulatif yang tidak punya dasar jelas, hanya mengandalkan untung-untungan. Sistem keuangan Islam melarang hal ini karena tidak mencerminkan kerja keras dan bisa merugikan banyak orang. Jadi kalau ketiga hal ini dijauhi riba, gharar, dan maisir, maka sistem keuangan yang dijalankan akan lebih adil, jujur, dan penuh keberkahan. Sekarang kita bahas perbedaannya dengan sistem keuangan konvensional. Sebenarnya secara umum keduanya sama-sama mengatur uang dan transaksi, tapi yang membedakan adalah tujuan dan cara mendapat keuntungannya. Kalau dalam sistem konvensional, keuntungan utama biasanya berasal dari bunga atau interest. Sementara dalam sistem keuangan syariah, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil, investasi, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan ekonomi.
Contohnya gini, kalau kita nabung di bank konvensional, kita akan dapat bunga tetap berapapun hasil usaha banknya. Tapi di bank syariah, nasabah dianggap sebagai mitra, bukan hanya penyimpan uang. Artinya hasil yang kita terima tergantung dari kinerja bank. Kalau bank untung, bagi hasilnya besar. Kalau rugi, hasilnya bisa berkurang. Ini disebut konsep keadilan dalam risiko dan keuntungan. Selain itu, sistem syariah tidak hanya fokus pada profit, tapi juga memperhatikan etika, tanggung jawab sosial, dan keberkahan. Nah, biar lebih konkret, mari kita bahas beberapa instrumen keuangan syariah yang paling sering digunakan. Ada 3 utama, yaitu mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Yang pertama, mudharabah. Ini adalah akad kerjasama antara dua pihak pemilik modal, disebut sahibul mal, dan pengelola usaha disebut mudarib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kalau rugi biasanya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Contohnya, bank memberikan modal kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan bisnis. Kalau bisnis untung, mereka bagi hasilnya. Tapi kalau rugi karena faktor pasar, maka pemilik modal tidak menuntut bunga atau tambahan. Yang kedua, musyarakah. Dalam akad ini, dua pihak atau lebih sama-sama menanamkan modal dan ikut menanggung risiko. Bedanya dengan mudharabah, di sini semua pihak aktif dalam usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal yang diberikan. Akad ini sering digunakan dalam proyek besar atau investasi bersama. Yang ketiga, ijarah, yaitu akad sewa-menyewa. Biasanya digunakan dalam pembiayaan barang seperti kendaraan atau rumah. Bank membeli barang tersebut, kemudian menyewakan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Di akhir masa sewa, barang itu bisa dimiliki oleh nasabah setelah lunas. Dengan akad ini, nasabah tidak membayar bunga, tapi membayar biaya sewa yang jelas di awal. Semua instrumen ini menekankan keadilan, kerjasama, dan keterbukaan, bukan sekedar mencari keuntungan sepihak. Sekarang kita masuk ke lembaganya, yaitu perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga yang menjalankan seluruh aktivitas keuangan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Produk-produknya pun disesuaikan seperti tabungan dan deposito syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil, dan akad jual beli yang halal seperti murabahah. Menariknya, perbankan syariah juga punya fungsi sosial, misalnya menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan pinjaman kebajikan untuk masyarakat kecil. Dengan begitu, bank syariah tidak berorientasi pada profit, tetap juga berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Tapi teman-teman, meskipun sistem ini punya banyak kelebihan, penerapannya juga tidak mudah. Masih banyak tantangan yang dihadapi. Pertama, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah masih rendah.
banyak orang yang masih menganggap semua bank sama, padahal cara kerjanya berbeda jauh. Kedua, regulasi dan dukungan pemerintah juga perlu terus diperkuat agar sistem ini bisa bersaing dengan sistem konvensional yang sudah lebih dulu berkembang. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia masih sedikit tenaga profesional yang benar-benar memahami ekonomi Islam secara mendalam. Makanya generasi muda seperti kita perlu belajar dan ikut terlibat dalam pengembangan sistem ini. Nah, bicara tentang regulasi di Indonesia, kita beruntung banget karena sudah ada lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Keduanya berperan penting memastikan bahwa setiap produk keuangan syariah sesuai dengan syariat Islam. Regulasi yang kuat bikin masyarakat lebih percaya dan sistemnya bisa berjalan lebih stabil. Jadi dukungan kebijakan ini sangat penting untuk keberlangsungan keuangan syariah. Sekarang kita masuk ke topik yang kekinian banget, yaitu teknologi dalam keuangan syariah. Di era digital ini muncul banyak inovasi baru seperti fintech syariah dan banyak digital berbasis syariah. Dengan adanya teknologi, masyarakat bisa melakukan transaksi halal dengan lebih cepat, mudah, dan transparan. Kita bisa buka rekening investasi, bahkan berdonasi secara online, semua berbasis syariah. Ini bukti bahwa Islam tetap bisa maju dan relevan, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilainya. Sebagai contoh, di Indonesia ada banyak lembaga keuangan syariah seperti BMT, yaitu Baitul Mal buat Tamwil, yang telah membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan modal usaha tanpa bunga. Program seperti ini terbukti mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kalau di dunia internasional, negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bahkan menjadikan keuangan syariah sebagai tulang punggung perekonomian mereka. Jadi kesimpulannya adalah keuangan dan perbankan syariah bukan hanya tentang larangan riba, tapi tentang bagaimana membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan menyejahterakan semua orang. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Saya Intan Saiful dari kelas 3C Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun mengucapkan terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua dan semoga juga bisa jadi motivasi untuk kita ikut berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi syariah di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.